Lembaga Survei Indonesia, LSI, memprediksi bahwa dua anak presiden yang kabarnya bakal dipasangkan dengan Anies Baswedan, tidak akan mampu mendongkrak suara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Dari hasil simulasi tiga sosok yang berpotensi mendampingi Anies sebagai cawapres, LSI memperoleh hasil bahwa dua nama anak presiden yakni Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang merupakan putra sulung Presiden SBY dan Yeni Wahid yang merupakan putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid, justru membuat perolehan suara Anies semakin merosot. Sebaliknya, perolehan suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru lebih baik ketika dipasangkan dengan nama Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Bersama Hovifah, Anies berhasil meraup suara 21,0% dari responden LSI. Meski demikian, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, pasangan Anies Hovifah tetap kalah dengan pasangan Ganjar Erik dan Prabowo Cak Imin. Mari kita lihat beberapa kemungkinan pasangan. Ini sedikit saja yang kita lihat karena kan survei telepon tidak bisa banyak kita tanyakan. Kalau Pak Prabowo bersama Erik melawan Ganjar Pranowo dan Ridwan, banyak pihak termasuk saya menilai bahwa kalau Ganjar Pranowo itu berpasangan Ridwan, itu salah satu pilihan terbaik untuk Ganjar Pranowo karena bisa saling memperkuat kan. Berhadapan dengan Anies dan AHY, maka antara Ganjar dan Prabowo cenderung sama kuat, unggul sedikit 34,8%. Kalau Pak Prabowo berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, calon terkuat wapresnya Pak Prabowo menurut Bang Andre, itu secara statistik masih sama kuat. Tapi ada kecenderungan Ganjar Erik lebih unggul sedikit. Ada kecenderungan. Anies masih posisinya sama di angka 20-an%. Nah, ini kan ada nama baru yang dimunculkan kemarin soal Gibran. Kita coba lihat di sini. Kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran, berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan potensi calon yang lain, yaitu Ganjar Sandi, maka sama, posisinya sama kuat. Meskipun ada sedikit kecenderungan, walaupun tidak signifikan, sedikit unggul Ganjar Sandi. Sementara Anies masih di posisi, sekalipun Anies bersama Yeni Wahid, posisinya tidak lebih baik dibandingkan dengan kalau Anies berpasangan dengan Agus, ataupun kalau berpasangan dengan Hovifah. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia, LSI, mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan elektabilitas sosok yang bakal maju sebagai calon presiden, capres, untuk Pilpres 2024 mendatang. Dari hasil survei bertajuk, Peta Kompetisi Pilpres dan Sikap Publik Terhadap Isu-isu Nasional, itu, LSI menyajikan dalam dua simulasi. Adapun simulasi yang pertama yakni 19 nama sosok yang memiliki elektabilitas sebagai calon presiden. 19 nama simulasi sama kuat tuh. Prabowo 25,3, Ganjar 25,1, Anies 15. Jadi antara Prabowo dan Ganjar itu hanya selisih 0,2%. Saat nama tersebut dikerucutkan menjadi 3 nama, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menempati urutan nomor 1. Tapi kalau kita kerucutkan menjadi 3, ini yang selalu disinggung oleh Bang Andre, Prabowo sementara unggul 3,6%. 2,6%. Ya. 3,6%. Ya, selisihnya 3,6%. Udah cukup bagus, tapi belum mencapai 2 kali margin of error, Bang Andre. Belum sampai 6%. Jadi secara absolut unggul, tapi secara statistik sama. Gitu. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 1 hingga 8 Juli 2023. Adapun target populasi survei ini merupakan warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Seluruh populasi yang dipilih merupakan mereka yang memiliki telepon atau celpone yakni sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel terhadap populasi itu sendiri dilakukan melalui metode random digit dialing, RDD, atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD tersebut sebanyak 1.242 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Adapun margin of error,
Moe, dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.